Om Swastiastu. Selamat malam Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Nyewayan Uswandewi, nomor absen 25 dengan NIM 23026220102000. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal bisnis Canang Sari. Baik, yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Bali dikenal sebagai Pulau Seribu Pura atau Pulau Dewata karena spiritualitas dan budaya yang harmonis, di mana canang menjadi bagian penting dalam upacara keagamaan Hindu sebagai simbol ketulusan kepada Tuhan. Nah, kini banyak masyarakat yang memilih untuk membeli canang sari dikarenakan memiliki kesibukan seperti bekerja serta kegiatan yang lainnya. Sehingga saya melihat peluang besar yang menjanjikan di bidang usaha canang sari ini. Untuk visi misi serta tujuan usahanya, yang pertama visinya itu untuk menjual canang sari dengan kualitas terbaik dengan harga yang masih terjangkau di pasaran. Untuk misi, selalu berusaha menjaga kualitas canang sari agar tetap segar dan masih cantik sampai di tangan pembeli. Untuk tujuannya, yang pertama mendapatkan keuntungan atau laba, dan yang kedua untuk membangun jiwa kewirausahaan melalui usaha canang sari, dan yang ketiga untuk melestarikan tradisi adat Bali seperti menjahitan dan bertanding. Alasan saya memilih membuka usaha canang sari ini karena yang pertama itu banyaknya peminat dari berbagai kalangan bagi umat beragama Hindu. Dan yang kedua itu dalam pembuatannya itu yang sangat praktis sehingga menghemat waktu untuk menghasilkan banyak canang dalam seharinya. Baik, selanjutnya bab kedua, aspek pemasaran. Yang pertama ada analisis produk. Nah, canang sari merupakan prasarana persembayangan harian bagi umat Hindu di Bali sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhannya atas segala berkah dan kebaikan yang telah dianugerahkan. Selanjutnya ada analisis pemasaran. Analisis pemasaran ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada segmentasi pasar dan target pasar, di mana segmentasi dan target pasar canang sari ini mencakup umat Hindu di Bali, wisatawan, pedagang, dan konsumen non-religius dengan mayoritas pembeli yang berasal dan menganut Hindu Bali. Yang kedua, ada pesaing dan peluang. Nah, pesaing canang sari ini meliputi sesaji dari produk spiritual lainnya, namun pasar utamanya tetap berakar pada tradisi Hindu Bali. Untuk peluangnya, peluang usaha besar karena menjadi kebutuhan harian bagi umat Hindu, terutama saat hari raya. Yang ketiga, strategi pemasaran produk. Nah, yang strategi pemasaran produk ini dibagi menjadi 4. Yang pertama dari segi produk. Nah, dari segi produk ini kita usahakan memberikan pelayanan yang bagus dan masih cantik sampai ke tangan pembeli. Untuk harganya itu Rp3.000, itu masih terjangkau di kalangan pasar. Untuk media promosi yang kita lakukan yaitu dengan mengupload story IG atau di WA dan membuka warung di pasar. Untuk lokasinya yaitu di Tukar Penataran nomor 10 Serangan, lebih tepatnya di Pasar Serangan. Baik, selanjutnya analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada strength, kekuatan. Nah, strength ini bahan baku yang kita pakai itu mudah didapatkan di lingkungan sekitar. Yang kedua, menjadi prasarana persembayangan bagi umat Hindu, jadi banyak warga sekitar dari berbagai kalangan usia yang membelinya. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Nah, karena proses pembuatan canang sari ini sangat mudah, jadi dengan mudah juga produk kita akan ditiru. Yang kedua itu bahan baku yang digunakan itu tidak menetap harganya dikarenakan tergantung musim. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Untuk peluangnya itu canang sari banyak diminati oleh berbagai kalangan masyarakat. Dan yang kedua, canang sari dari usaha kami bisa dipesan melalui media sosial atau via WhatsApp. Untuk yang keempat ada threats atau ancaman. Nah, ancamannya ini kemungkinan customer bisa jenuh karena kurangnya motif atau bervariasi dari canang sari yang kita jual. Dan yang kedua, munculnya pesaing dengan kualitas yang sama tetapi dengan harga yang murah. Selanjutnya bab ketiga mengenai aspek produksi. Yang pertama ada praproduksi atau persiapan, di mana mempersiapkan bahan baku seperti janur, daun pisang, bunga, tebu, pisang, serta kembang rampe dengan cara mensurvei ke beberapa supplier. Yang kedua, proses produksi, di mana langkah membuat canang sari ini dimulai dengan menyiapkan bahan-bahan, lalu memotong janur dan daun pisang serta membentuk janur tersebut sampai menjadi pada gambar berikut. Lalu kita siapkan pisang, tebu, dan porosan untuk kita lengkapi sebelum kita isikan bunga. Setelah kita isikan pada bagian bawah, lalu kita isikan bunga sesuai dengan arah mata angin sehingga canang tersebut tersusun rapi. Lalu kita isikan kembang rampe, lalu kita isikan minyak wangi agar canang tersebut harum.
Lalu untuk pengemasan produknya itu kita menggunakan kantong plastik merah, lalu kita isikan lapisan daun pisang di bawah serta di atas, di bagian atas, agar Canang Sari supaya tetap fresh dan masih cantik. Selanjutnya ada kebutuhan investasi awal atau modal tetap, yang dimana biaya estimasinya itu senilai Rp5.357.000, untuk depresiasi tahunannya itu senilai Rp1.071.400. Untuk biaya tetapnya itu ada gaji karyawan serta biaya sewa tempat senilai Rp2.041.667 per bulannya. Untuk biaya tidak tetapnya itu senilai Rp276.000. Untuk analisis harganya itu, harga jualnya itu Rp3.000 per biji. Untuk biaya bahan baku per bijinya itu Rp1.380. Untuk margin kotornya Rp1.620. Untuk total HPP per bulannya per 200 pieces yaitu Rp276. Nah, untuk asumsi keuangannya, total pieces dijual itu 200 pieces dikali 365 hari, jadi totalnya itu 73.000 pieces dengan harga jual 3.000, maka total omset penjualan dalam setahun yaitu Rp210 juta. Selanjutnya ada bab keempat, aspek keuangan. Yang pertama ada rencana laporan laba rugi tahunan. Yang pertama ada pendapatan penjualan itu senilai Rp210 juta. Untuk harga pokok penjualnya itu senilai Rp100.740.000. Untuk laba kotornya senilai Rp109.260.000. Untuk biaya tetap tahunannya itu senilai Rp24.500.000. Untuk biaya depresiasi tahunannya itu senilai Rp1.071.400. Untuk biaya operasionalnya itu senilai Rp25.571.400. Untuk laba sebelum pajaknya itu senilai Rp88.688.600. Jadi laba bersih setelah pajaknya itu senilai Rp83.688.600. Selanjutnya ada neraca awal saat usaha dimulai, di mana kas atau dana operasionalnya itu senilai Rp2.317.667. Untuk peralatannya itu senilai Rp5.357.000. Untuk nilai modal pemiliknya itu senilai Rp7.674.667. Jadi total aset dan kewajiban modal itu senilai Rp7.674.667. Selanjutnya ada neraca akhir tahun. Nah, pada kas atau saldo akhirnya itu senilai Rp87.077.667. Untuk peralatannya itu senilai Rp5.357.000. Untuk akumulasi penjualannya itu senilai Rp1.071.400. Untuk peralatan netonya itu senilai Rp4.285.600. Untuk di kewajibannya itu modal awal senilai Rp7.674.667. Untuk laba ditahannya itu Rp83.688.600. Untuk total aset dan kewajibannya itu senilai Rp91.363.267. Baik, selanjutnya ada kriteria kelayakan investasi. Yang pertama ada payback period atau PP, itu sangat layak dengan hasil 0,06 tahun. Untuk average rate of return atau ARR, itu layak dengan hasil 1,562%. Untuk net present value atau NPV, itu sangat layak dengan hasil Rp315.954.000. Untuk profitability index itu atau PI, itu sangat layak dengan hasil 60%. Selanjutnya, kriteria investasi kelayakan yang terbaik itu adalah NPV, karena NPV adalah satu-satunya kriteria yang memberikan tahu dalam bentuk rupiah seberapa besar tambahan kekayaan yang akan diperoleh. Baik, sekian presentasi dari proposal bisnis saya. Selamat malam Bapak dan rekan sekalian. Santi.